Hai, saya ingin tanya dong, apakah Anda termasuk salah satu orang yang punya kebiasaan merapikan tempat tidurmu pada saat ketika kamu bangun tidur? Kalau iya, maka ada berita baik untuk Anda. Bagaimana sebuah kebiasaan-kebiasaan yang kecil ternyata bisa punya dampak yang luar biasa untuk kehidupan kita, bahkan untuk dunia ini. Nah, karena itulah, pada kesempatan ini, saya punya sebuah buku menarik untuk menginspirasi Anda kembali. Make Your Bed. Little Things That Can Change Your Life and Maybe Your World. Buku ini ditulis oleh seorang laksamana, William McRaven. Dia adalah seorang yang sangat berpengaruh di dalam bidang angkatan laut di Amerika, dan beliau ini banyak terlibat di dalam operasi militer yang penting, terutama di waktu Perang Teluk dan sebagainya. Beliau adalah salah satu alumni dari University of Texas di Austin. Jadi ceritanya, di 17 Mei 2014, pada kesempatan itu dia diminta untuk memberikan sambutan. Dia berbicara tentang sebuah kebiasaan kecil, bahkan seperti kayak merapikan tempat tidur sebelum memulai aktivitas sehari-hari. Ternyata itu bisa mengubah dan membentuk sebuah kepribadian dan karakter seseorang. Nah, apakah intisari dari buku ini? Ada 10 inspirasi penting yang bisa kita dapatkan. Mari kita mulai dengan yang pertama. Hanya dengan merapikan tempat tidur saja, ternyata kita bisa mengubah kehidupan kita dan mungkin juga dunia. William McRaven bercerita bagaimana ketika dalam pendidikannya di Navy SEAL, setiap pagi sebelum memulai semua aktivitas, tempat tidur mereka harus rapi. Sampai sudut-sudutnya aja akan diperiksa. Ternyata menurut McRaven, dengan kebiasaan itu memberikan kepada kita semacam sense of accomplishment, bahwa kita sudah menyelesaikan sesuatu yang baik. Dan yang menarik adalah, ketika kita berhasil melakukan sesuatu yang baik sejak awal pagi hari, itu akan memberikan kepada kita semangat, spirit untuk melakukan hal-hal yang lain. Jadi ketika kita bisa melakukan hal-hal yang simple, sederhana, ternyata itu juga memberikan kepada kita kemandirian. Kita tidak bergantung kepada orang lain, kita bisa melakukan aktivitas kita. Nah, menurut saya ini penting banget, terutama untuk para orang tua, melatih dan mengajarkan kepada anak-anak mereka bahwa ketika mereka memulai hari mereka, ketika mereka bangun tidur, hari yang pertama mereka lakukan adalah membereskan tempat tidur mereka. Dan yang menarik juga adalah, ingat dong, pepatah yang mengatakan, pertama kamu membentuk kebiasaanmu, berikutnya kebiasaanmu itu yang akan membentuk kamu. Ketika kita membentuk kebiasaan, butuh latihan, butuh disiplin. Kadang-kadang butuh 21 hari untuk menjadi sebuah kebiasaan. Tapi lama-lama, kebiasaan itu akan membentuk kita. Kebiasaan disiplin untuk hidup dengan teratur, itu kemudian akan menjadi bagian dari karakter kita yang bisa kita terapkan dalam banyak aspek dalam kehidupan kita. Pelajaran yang kedua dari buku ini adalah soal bekerja sama. Di dalam buku ini diceritakan bagaimana pendidikan Navy SEAL, ada masa-masa di mana mereka dapat tugas harus mendayung dalam kelompok. Dan itu jauh banget, melewati laut dan banyak tantangan-tantangan yang harus mereka hadapi. Bahwa dengan memperhatikan teman-temannya, dia juga diperhatikan. Prinsip itu juga berlaku nantinya pada saat ketika perang. Kamu melindungi temanmu, temanmu juga akan melindungi kamu. Dan ternyata dia berkata bahwa di dalam kehidupan kita adalah sangat penting memiliki spirit teamwork itu. Bahwa kita nggak bisa melakukan sendiri, tapi ketika kita bersama-sama, kita bisa melakukan banyak hal. Ketika kita peduli care dengan teman kita, ujung-ujungnya pada saat ketika kita sakit, pada saat ketika kita nggak bisa, teman lain kita yang akan memperhatikan kita. Pelajaran ketiga adalah, William McRaven bercerita tentang banyak teman-temannya yang gagal, atletis, luar biasa, kekar. Tapi ternyata nggak berhasil sampai pada bahasa terakhir di dalam pendidikan. Justru yang ceking, kurus, mereka berhasil. Karena William McRaven berkata, yang menentukan sukses keberhasilan seseorang bukan fisiknya, bukan latar belakangnya, tapi lebih ditentukan oleh ukuran hati seseorang. Artinya apa? Passion, semangat, antusiasme. Itu yang menentukan apakah seseorang menjadi sukses atau malah sebaliknya gagal. Pelajaran yang keempat, hidup ini kadang-kadang tidak adil. Bahwa kadang-kadang kita diperlakukan secara tidak adil oleh orang atau situasi, meskipun sebenarnya bukan salah kita. Di dalam pendidikannya McRaven, dia bercerita ada satu kejadian menjadi sugar cookies. Jadi tiba-tiba ada salah satu dari mereka dipilih secara acak. Kemudian mereka akan digotong, meskipun mereka sedang berseragam, mereka akan dibaringkan dan digulung-gulung di tepi pantai. Jadi pasir lengket dengan tubuh mereka. Dan mereka harus tetap melakukan aktivitas dengan kondisi berseragam dan pasir menempel di dalam tubuh mereka. Suatu ketika, McRaven merasa sangat kesal dan dia bertanya kepada pimpinannya, kenapa sih gue harus dijadikan sasaran? Dan pimpinannya kemudian mengajarkan satu hal kepada dia. Dia bilang, salah satu alasan kenapa saya mengajarkan ini kepada kalian adalah bahwa hidup ini kadang-kadang tidak adil. Kita dipilih oleh nasib, kita dipilih oleh takdir untuk menjalani hal yang tidak menyenangkan.
Tetapi apa yang bisa kita lakukan ya? Sudahlah, mari kita telan dan mari kita melewati itu dan melakukan yang terbaik. Pelajaran kelima dari buku ini adalah pelajaran tentang kegagalan. Meskipun kita sudah berusaha, kita sudah mencoba yang terbaik, kadang-kadang kegagalan bisa terjadi. Maka yang menarik dari pendidikan Navy SEAL, ada kisah di mana seseorang ketika gagal mereka akan menjadi the circus. The circus itu bukan sirkus yang seringkali kita lihat. Sirkus itu artinya lo menjadi tertawaan, bahan bercandaan dari teman-teman yang lain. Tetapi yang menarik adalah dia bercerita beberapa kali pernah menjadi the circus, menjadi tim yang paling dipecundangi, yang paling gagal. Tetapi justru dari kegagalan ini, orang nggak boleh terlalu berlama-lama di dalam kegagalan. Bagaimana dengan cepat berjanji akan menjadi yang terbaik. Dan beberapa kali justru karena menjadi the circus, justru mereka bisa menjadi yang terbaik. Menarik, hidup juga seperti itu, betul nggak? Ketika kita mengalami kegagalan, jangan terlalu berlama-lama di situ. Bikin janji bahwa kita akan mengatasi, ambil pelajaran dari kegagalan kita, dan mari kita lakukan yang terbaik. Itu lebih penting. Bukan kegagalannya, tapi next move-nya kita, langkah berikutnya kita. Nomor 6 adalah pelajaran mengenai ambil resiko. Dalam sebuah kisah yang menarik oleh McRaven ini, dia bercerita bahwa dia dan tim harus sampai pada sebuah tantangan. Kalau mereka mau menang, mau berhasil, ada sebuah resiko besar yang bahkan nyawa mereka bisa dipertaruhkan. Akhirnya setelah dihitung-hitung, mereka berpikir kayaknya itu layak untuk dilakukan. Dan akhirnya kemudian mereka menempuh resiko itu. Dan ternyata mereka sukses dan mereka berhasil. Jadi, dan pelajarannya adalah kadang-kadang kita harus berani mengambil resiko. Tapi bukan resiko yang sembarangan loh. Resiko yang bisa kita perhitungkan. Yang kayaknya bisa deh, kalaupun gagal, kayaknya kita masih bisa mengatasi. Nah, ketika kita mengambil resiko itu, kadang-kadang ada peluang kita untuk lebih berhasil, lebih sukses. Dan kehidupan juga seperti itu, betul nggak? Jadi kadang-kadang ada sebuah tantangan, ada sebuah resiko yang harus kita ambil untuk menjadi yang terbaik dan untuk menjadi yang paling sukses. Pelajaran nomor 7 adalah pelajaran tentang pembuli. William McRaven berkisah bahwa ada satu masa di mana mereka harus berenang sangat jauh, menelusuri laut, menyelam, dan ada sebuah wilayah di mana penuh dengan ikan hiu. Dan kenyataannya ada banyak calon-calon dari Navy SEAL ini yang sebenarnya mati melewati tantangan ini. Tapi itu adalah bagian kesulitan yang harus mereka hadapi. Mereka harus berani, mereka harus punya nyali, dan mereka harus punya tekad untuk melewati itu. Buku ini kemudian berkisah bahwa kadang-kadang mereka harus melewati hiu-hiu ini dengan berani. Bahkan kadang-kadang mereka dilatih bagaimana pada saat ketika berhadapan dengan hiu, dan hiu itu kalau menyerang, apa yang harus dilakukan. Nah, ini kemudian direfleksikan oleh McRaven bahwa dalam kehidupan kita, kadang-kadang kita akan berhadapan dengan orang yang membuli kita, orang yang senang lihat kita gagal, orang yang akan menyerang kita. Tapi pelajaran penting adalah di sini juga bahwa kita bukan penakut. Kadang-kadang kita harus berani berdiri dengan tegap dan melawan balik orang-orang yang seperti itu untuk membalas, untuk mengatakan, untuk membela apa yang kita anggap sebagai sesuatu yang prinsip dan benar. Pelajaran yang berikutnya, pelajaran 8 adalah dalam situasi-situasi gelap justru kita harus bersinar. Nah, kembali lagi ke pelajaran-pelajaran dari Navy SEAL yang diceritakan oleh William McRaven di dalam buku ini. Ada sebuah tantangan lagi di mana mereka harus berenang di dalam kegelapan. Dan situasinya sangat gelap, tidak tahu arah. Dan disitulah McRaven kemudian bercerita, justru orang militer dilatih pada saat ketika kegelapan terjadi, pada saat krisis terjadi, mereka harus bersinar. A very nice lesson, right? Dalam situasi krisis, dalam situasi gagal, dalam situasi bermasalah, menghadapi tantangan, ada banyak problem. Disitulah kita diajari, justru kita harus memberikan yang terbaik dalam diri kita. Kalau hidup kita biasa-biasa saja, gampang buat kita untuk menjalaninya dengan tenang-tenang, betul nggak? Di tantangan terbesar adalah justru ketika orang menghadapi masalah, ada problem. Disitulah kita ditantang untuk mengeluarkan yang terbaik. Dan pelajaran nomor 9. Pelajaran ini bercerita pada masa-masa sedih ketika berduka. Karena William McRaven kemudian bercerita bahwa ada beberapa teman-temannya ketika bertugas dan kemudian gugur. Dan disitulah betapa penting seseorang hadir untuk menguatkan keluarga mereka. Dan William McRaven melihat bahwa ada banyak politikus, orang-orang yang pada saat ketika temannya gugur, datang memberikan simpati, tapi mereka sebenarnya nggak tahu apa yang terjadi.
Justru dia bercerita tentang salah satu senator, namanya Senator John Kerry, yang anaknya pernah gugur juga. Karena dia pernah mengalami situasi bagaimana kehilangan anaknya. Ketika dia memberikan simpati kepada keluarga, justru dia mengatakan itu lebih terasa. Disitulah pembelajaran yang menarik, dikatakan justru pada saat-saat ketika orang kehilangan harapan, pada saat ketika berduka, pada saat ketika sedih, disitulah kita perlu hadir dan memberikan harapan. Dan pribadi yang terbaik adalah pribadi yang bukan cuma tertawa pada saat ketika senang, ketika orang lain happy, tapi pribadi yang terbaik adalah pribadi yang justru ketika kita bersedia hadir, bersedia datang, bersedia memberikan waktu dan atensi dan kasih kita kepada teman-teman, rekan-rekan pada saat ketika mereka kesulitan. Dan terakhir dari pembelajaran di buku ini adalah jangan pernah berhenti. Jadi Raven bercerita bahwa ada sebuah kebiasaan dan tradisi di mana para pemimpin, para pengajar, para instruktur akan menantang mereka untuk keluar, dalam arti berhenti. Dan yang menarik adalah mereka akan memberikan kata-kata yang seolah mendemotivasi, merendahkan mental. Ketika mereka harus melakukan push up, harus melakukan latihan fisik, harus melewati tantangan yang begitu beratnya sampai mereka berleleh, sampai mereka muntah, sampai mereka merasa nyaris sudah nggak sanggup lagi. Instruktur di samping Anda bilang, ya udah gimana? Mau berhenti? Berhenti aja. Udah deh kamu berhenti aja. Habis setelah kamu berhenti, saya janji deh kita sama-sama makan steak, makan yang enak. Udah biarin teman-teman berlatih. Udah kamu nggak usah. Kamu yang lain aja. Kamu berhenti aja. Yang kamu perlu lakukan untuk berhenti gampang. Bunyikan lonceng ini. Dan di situ ada sebuah lonceng dengan tali. Jadi kalau orang mau berhenti tinggal membunyikan lonceng ting 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 dan orang akan berhenti dan saat itulah dia akan ditarik keluar dari latihan itu. Dan seringkali para pemimpin, para instruktur akan melakukan itu. Dan itu ada ujian mental yang terbesar. Dan dia bercerita betapa banyak temannya yang akhirnya nggak sanggup dan akhirnya kemudian membunyikan lonceng ini. Tapi McRaven kemudian berkata, banyak teman-temannya yang ketika membunyikan lonceng waktu itu merasa lega, tapi di akhir kehidupannya kemudian menyesal. Menyesal bahwa mereka pernah membunyikan lonceng itu dan tidak melanjutkan. Dan disinilah buku ini diakhiri dengan sebuah pembelajaran yang menarik, bahwa kadang-kadang rasanya kita mau berhenti karena ada sesuatu yang lebih nyaman di depan kita. William McRaven bilang, jangan berhenti hanya untuk kesenangan sesaat, tetapi teruslah bergerak, di mana kemudian kita akan melihat segala penderitaan, kesulitan yang kita lewati itu justru menjadi tidak ada artinya dibandingkan dengan kesenangan yang bisa kita nikmati setelah kita sukses menjalaninya. Justru ketika kita membunyikan lonceng itu, kita bakal menyesalinya. Menarik ya, bayangkan 10 pelajaran yang bagus untuk kita ingat, untuk kita pelajari, untuk kita terapkan di dalam kehidupan kita. Dan semoga 10 pelajaran dari buku yang luar biasa, Make Your Bed ini, memulai kehidupan kita dengan hal kecil, ternyata bisa punya dampak yang luar biasa untuk mengubah diri kita, bahkan mengubah dunia. Semoga buku ini bisa menjadi sebuah inspirasi yang luar biasa dalam kehidupan kita. Yuk, mari kita mengubah diri kita dan dunia. Mulai dari hal yang kecil-kecil. Dari saya Tony dan Martin. Salam antusias.